Selamat Selamat pagi Bapak Ibu semua. Mohon perhatian pengumuman gereja. Kepada para pemuda Katolik, lajang SMA, kelas akhir atau yang sudah lulus atau kerja, batas usia 22 tahun yang berminat menanggapi panggilan Tuhan untuk menjadi imam, romo atau pastor dan biarawan MSF, para misionaris keluarga kudus, dapat mengikuti tes masuk seminari Jumat 10 Februari 2023 sampai dengan Minggu 12 Februari 2023 di Seminari Betinaum Postulat MSF, Komplek Biara Bethlehem, Jalan Cemara Raya, nomor 41 A, belakang rumah Kalwat Roncali, Salatiga. Bagi yang berminat untuk pendaftaran dapat menghubungi kontak 0821 2402 0846 atau 0813 1858 1520. Telah dibuka pendaftaran komuni pertama bagi umat yang berusia 10 tahun ke atas atau anak yang sedang duduk di kelas 4 SD dan telah dibaptis Katolik. Rencana penerimaan sakramen imamat dari tangan Bapak Uskup Agung Semarang, Monsinyur Robertus Rubiatmoko, 4 diakon dari Serikat Yesus pada hari Kamis 16 Februari 2023 pukul 09.30 di Gereja Santo Antonius, Kota Baru, Yogyakarta. 1. Diakon Yohanes Deodatus SJ, asal Paroki Santo Yosep Mojokerto, Keuskupan Surabaya. 2. Diakon Fransiskus Asisi Willy Suhendra SJ, asal Paroki Santo Odilia Tangerang, Keuskupan Agung Jakarta. 3. Diakon Agustinus Daryanto SJ, asal Paroki Santo Isodorus Sukorejo, Keuskupan Agung Semarang. 4. Diakon Antonius Siwi Darmo Jati SJ, asal Paroki Santa Maria Asupta Gamping, Keuskupan Agung Semarang. Sesuai dengan ketentuan hukum gereja yang berlaku, informasi yang menyangkut sifat calon tertabis tersebut merupakan masukan bermanfaat bagi kami. Mari kita doa kepada Bunda Maria Stella Maris dan doa persembahan harian kepada keluarga kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Di bawah perlindungan-Mu kami bernaung, ya Bunda Maria Stella Maris. Janganlah mengabaikan permohonan kami saat kami membutuhkannya. Tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, ya Perawan Maria Stella Maris yang terberkati. Oh Bunda Maria Stella Maris yang dikandung tanpa dosa, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa persembahan harian kepada keluarga kudus. Buku doa keluarga kudus nomor 7.
Yesus, Maria, dan Yusuf, nama yang sangat terpuji selama-lamanya. Semoga bintang yang membimbing tiga raja kembali bersinar menuntunku, sehingga dengan sukacita aku melihat dan belajar padamu, keluarga kudus. Dengan cakrawala kemuliaan-Mu, kupandang kembali hidupmu, tangan-Mu terentang selalu pada kehendak Bapa. Pintu hatimu terbuka senantiasa pada sabdanya, dan ayunan langkahmu laju di bawah naungan rohnya. Padamu, oh Yesus, ku bersujud. Terimalah dharma baktiku hari ini, dan tuntunlah agar dengan jelas aku menangkap ajaran dan teladanmu. Di bawah asuhanmu, ya Maria dan Yusuf, aku ingin menjalani hidup Yesus kembali, dan aku ingin semakin menyerupainya sebagai alter Kristus. Oh keluarga kudus yang mulia, di bawah keteduhanmu aku berjalan, hidup dan bekerja bukan lagi melainkan demi keagungan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamatkanlah kami ya Tuhan Allah kami, kumpulkan kami dari antara para bangsa supaya kami selalu bersyukur kepadamu dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Ibu bapak, saudara-saudari umat beriman, anak-anakku, good morning. Good morning. Morning yang good, selamat pagi, berkah dalam. Hari ini adalah minggu biasa keempat. Minggu biasa keempat kita sudah mengalami seminggu dalam minggu biasa ketiga. Tuhan katakan langsung, kerajaan Allah sudah dekat, maka yuk bertobatlah, perbaiki hidupmu. Pada minggu biasa keempat ini, Tuhan mengundang, mengajak, dan ingin melibatkan kita di dalam kumpulan, kawanan, paguyuban pribadi-pribadi yang berbahagia. Pribadi yang berbahagia adalah pribadi yang terselamatkan. Hari ini kita juga akan mendukung pembaruan janji perkawinan atau penyegaran janji perkawinan para pasutri yang merayakan pesta perkawinan mereka di bulan Januari.
Maka mari kita masuk dalam peristiwa keselamatan ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia rahmat damai sejahtera Allah yang mengasihi Anda dan saya selalu bersamamu. Mari kita dengan rendah hati mohon belas kasih Allah dengan mengidungkan Kyrie. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang baik hati berkenan mengasihi Anda dan saya, mengampuni dosamu, dosaku, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Ada orang yang berkenan padamu. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah Raja surgawi, Allah Bapa yang agung. Yesus Kristus Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia. Kasih
Marilah berdoa. Dalam perayaan Ekaristi pagi ini, kita diundang untuk mengucap syukur bersama sebuah keluarga atas kemurahan Tuhan. Permohonan dipenuhi, dikabulkan Tuhan. Boleh setia dalam novena 3 Salam Maria, juga novena kanak-kanak Yesus, keluarga di Bandengan. Bersama seorang ibu, mohon kebahagiaan kekal bagi puteranya Yohanes Aribowo Yoga Wiguno yang Tuhan panggil 18 Desember yang lalu. Semoga Allah berkenan mengampuni segala dosa, sekaligus mengangkatnya dalam persekutuan para kudus di surga. Kita juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang hari ini hendak menyegarkan janji perkawinan mereka untuk 1 tahun ke depan. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, cinta-Mu mengarah kepada kaum papa lapar, haus dan para penderita, cacat atau sakit. Engkau mengajak kami untuk bersemangat terbuka dan miskin, bukan untuk menyombongkan diri. Kami mohon kepadamu, bukalah hati kami, lapangkan dada kami agar seruan-Mu janganlah sia-sia, melainkan menghasilkan buah kehidupan yang tak terbatas. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Silahkan duduk, sit down please. Kita sambut firman Tuhan dengan hati gembira. Pembacaan dari Nubuat Zefanya. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, hai semua yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Dan Allah berfirman, di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, yang akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Mereka itulah sisa Israel. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Sebaliknya, mereka akan seperti kawanan domba yang makan rumput dan berbaring tanpa ada yang mengganggunya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Tuhan, hai jiwaku, Dialah yang menegakkan keadilan bagi orang diperas dan memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Membuka mata orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk,
Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, coba ingat bagaimana keadaanmu ketika dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk mempermalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Maka, sebagaimana tertulis dalam kitab suci, barang siapa bermegah, dan hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Tuhan kita menurut Rasul Matius. Sekali peristiwa, ketika melihat orang banyak naik lagi ke atas bukit setelah ia duduk, datanglah murid-murid padanya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah
yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah upahmu di surga. Berbahagialah kita yang telah mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sebelum memberi renungan singkat, saya akan membaca letterleh dari titipan Pak Manto, Ketua TPKP, Tim Pastoral Keluarga Paroki. Pak Manto tidak bisa ikut misa pagi ini karena mengikuti pembekalan inisiasi di Banjardowo, Semarang. Pak Sutri yang merayakan ulang tahun perkawinan mereka yang sepertinya mayoritas ada di sini. Pak Sutri, Roni Adianto, dan Maria Daruratna, nomor 2. Kemudian Pak Sutri, Petrus Rahmat Santoso, dan Cecilia Heni, di belakangnya lektris. Kemudian Pak Sutri Salomon Sukristanto dan Stella Maria, di belakangnya Miss Dinar, Mas Tanto, Mbak Stella. Kemudian Pak Sutri Herianto Kristina Ruswanti, Mas Heri dan Mbak Wanti, karyan paroki. Kemudian Pak Sutri Heri Dwianto dan Kristina Dewi Kartika, ini Ketua Lingkungan Mateus. Mas Herinya di sana, istrinya di depan, ya, karena mereka mengalah tidak mengingat ulang tahun perkawinan demi kur lingkungan, ya. Kemudian di sini tertulis Martua Martinus Sinaga Theodora Sinabariba, betul ada? Oh sana, istrinya yang mana? Benar istrinya itu? Pak Sutri Sakius Kriten Marsinah Eni Yulianti. Oh, oke. Kemudian Mas Kafid dan Mbak Ari Francisca di sana. Yang 3, Pak Sutri Turnip, Pak Sutri Ari, Pak Sutri Crimson sudah ikut misa kemarin di lingkungan Mayong, ya. Yang saya sebut nanti Anda akan berdiri berdekatan untuk menyegarkan janji perkawinan. Nanti akan mengikuti Pak Sutri, Tanto, dan Stella. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kalau kita melihat sabda bahagia, disebut sabda bahagia oleh penginjil, oleh para ahli kitab suci disebut sabda bahagia karena di depannya jelas berbahagialah, maka disebut sabda bahagia. Kalau di sana ditulis berpestalah, maka sabda pesta-pesta. Ya, kalau di sana ditulis misalnya bersedihlah, maka sabda kesedihan. Ya, paling gampang begitu. Ya, oke. Sabda bahagia ini selalu menimbulkan kontroversial. Kontroversial itu artinya pro kontra, katakanlah begitu. Ya, kalau kita melihat bagian dari sabda bahagia ini coba. Masih ingat ketika saya memberikan novena arwah di Solo, waktu itu saya mengatakan, sebagai orang beriman sebenarnya kita tidak perlu mengucapkan ikut berduka cita terhadap teman kita yang baru saja kehilangan suami, istri, ayah, anak, atau kakak adiknya. Sebagai orang beriman, orang Katolik, kita sebenarnya harus menyampaikan ikut bersuka cita karena suamimu sudah masuk surga, harusnya begitu.
Nah, ternyata hal ini diterima lurus-lurus. Kemudian pasutri, ada pasutri di Solo juga datang pada saya beberapa minggu kemudian. Romo harus tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Jujur ngomong tanggung jawab. Saya itu sekarang dinengke siapa? Didiamkan siapa? Didiamkan teman baik saya. Lah kowe ngopo? Lah Romo kan bilang waktu novena arwah itu, Romo ngendika bahwa tidak, kalau ada yang kehilangan bersukacitalah. Maka waktu saya layat ke rumah duka di Tiongting itu kalau di Semarang Tionghoain itu loh, Jalan Lingkar. Nah, semua pada mengucapkan berduka, saya tidak Romo. Ikut bersukacita ya, suamimu sudah dipanggil Tuhan. Marah langsung kan, kamu saya diusir. Saya terus, oh wong iki mengertinya lurus-lurus. Ini pemahaman, menyangkut pemahaman. Maka ini kalau sabda bahagia ini kita mengerti lurus-lurus, maka memang berbahagialah orang yang berduka cita. Gusti Yesus ki ra cetha. Berbahagia kok orang yang berduka. Kemarin di Mayong saya tanyai, coba Gusti Yesus mengendika, berbahagialah orang yang miskin. Miskin ki bahasa Jawane apa? Melarat. Jadi kalau pandemik teman kita usahanya turun, bangkrut, kita selamat ya sudah bangkrut. Selamat ya sekarang kamu melarat. Gitu, oke setuju? Karepe piye? Gusti Yesus ki sok ra cetha. Berbahagialah orang yang miskin. Ora penak dirungokke, ndak enak didengarkan itu ya. Tapi saya memenggal itu, sebenarnya yang lengkap adalah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah itu tidak berarti miskin dalam arti materi. Orang bisa punya banyak hal tapi dia selalu merasa bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Ya, bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Banyak contohnya terlalu banyak. Saya pernah ketemu dengan Pak Irwan Hidayat yang punya Sido Muncul. Dengan Romo Anton itu ketemu karena masih ya hubungan jauh lah, hubungan jauh keluarga dan Romo Anton. Saya dan Romo Anton makan di luar berdua, di acara kita mampir makan bakmi godok. Terus ketemu, kami selesai makan, Pak Irwannya baru datang. Yus, kausan terus pakai celana pendek yang apa? Gujag-gajek itu loh, celana gujag-gajek apa ini, celana pokoknya yang begini itu loh. Pokok bukan celana panjang lah, bukan celana pendek, tapi celana yang saya juga punya itu loh. Yang biasanya bapak-bapak kalau itu loh, apa namanya sugar daddy itu loh ya. Ya, bapak-bapak yang merasa diri trendy itu biasanya pakai pakaiannya, celananya ke mall itu segini. Terus dompetnya itu dibuat tebal loh, ketok motol-motol dhewe karo. Lah kok masih cewek-cewek akan wah, ini om-om senang katakanlah begitu. Anda cek, para istri cek suamimu apakah punya kebiasaan seperti itu ndak ya. Kalau seneng nggo katok gojag-gajeg itu tanda-tandane ya. Nek Romo ya ora, Romo Tirto juga punya, saya juga punya katoke kuwi, durung tak kumbah kae. Ya. Jadi orang tidak tahu kalau itu yang punya Sido Muncul. Pakai itu gojag-gajeg terus pakai kaos. Kita nek kaosnya ya kaos kluwus. Terus menyapa, kita menyapa, Romo Anton mengatakan begini. Apa jenenge? Bos kok pakaiannya santai saja Romo. Kalau begini saya lebih nyaman. Ternyata malah lebih nyaman dengan kesederhanaannya ya. Sebagian dari kita merasa nyaman kalau kita itu menggunakan misalnya apa t-shirt pun apa polo shirt pun yang kerah itu pakai yang gambarnya boyo. Nek gambare kucing ra geleme gambare boyo. Padahal itu menunjukkan yang pakai seperti boyo ya. Saya enggak punya saya ya. Saya punyanya yang payung, gambar payung itu loh. Karena bapak saya bakul payung. Maka gambarnya payung itu.
sama gambarnya anjing itu loh ya. Pak Apis. Iya Romo punya melarang, oh aku tahu tuku murah, dikei terus. Ya. Romo yang baik itu apa dikei ya. Jadi ini untuk menjelaskan miskin di hadapan Allah. Anda bisa secara materi terbatas, tapi di hadapan Allah Anda merasa bisa, itu nggak bisa. Ini pilihan. Maka di sini Yesus katakan berbahagialah orang. Yesus tidak mengatakan berbahagialah kamu. Seolah-olah Yesus itu tidak melibatkan lawan bicaranya. Lawan bicaranya siapa? Lawan bicaranya adalah murid-murid dan orang banyak yang mengikuti. Pasti ini ribuan. Karena setelah sabda bahagia nanti diikuti dengan penyembuhan dan diikuti dengan mereka mulai keluhan, mulai lapar, haus, dan kemudian Yesus mengubah memperbanyak, multiplikasi ya. Diikuti saja ya. Jadi berbahagialah orang. Tidak berbahagialah kamu. Kalau berbahagialah kamu, berarti yang berbahagia itu berarti hanya orang yang ada di hadapan Tuhan. Tapi kalau berbahagialah orang, itu berarti orang dulu yang berhadapan dengan Yesus mungkin bisa, orang sekarang juga tetap bisa. Berarti sabda ini sabda visioner. Visioner itu berarti melihat ke depan. Tawaran. Berbahagialah, tidak dikatakan kamu bahagia, tidak. Tapi berbahagialah orang. Kalau Anda sekarang sudah merasa bahwa di hadapan Allah selalu rendah hati dan selalu aku sewaktu-waktu bisa diambil. Kita itu kerap kali sadar bahwa hidup kita sementara sewaktu-waktu diambil. Ya toh? Apa ada yang tahu masa expirednya di dunia? Ada? Tidak ada toh? Anda di KTP ditulisi masa hidup Anda sampai 2025, Anda ada toh? KTP saja sekarang sampai seumur hidup. Berarti kita tidak ada satupun dari kita yang tahu bahwa kita besok masih hidup atau sudah game. Tidak ada. Tapi kalau kita punya pasangan, seolah tiba-tiba dipanggil Tuhan, apa reaksi kita? Tuhan kejam. Tuhan jahat, Tuhan tidak adil. Suami saya kan masih umur 50-an kok tidak diambil yang tetangga kami yang umur 80 wes. Otak-watuk rampung-rampung. Orang yang panggil-panggil malah. Ya kadang-kadang kita selalu di satu pihak kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Tapi di lain pihak kita selalu kaget ketika ada yang dipanggil. Harusnya tidak boleh kaget. Kaget ini kita tensinya munggah, jantungnya mengkap-mengkap malah menyamari. Tidak boleh kaget. Jadi kalau nanti bilang, bapakmu, oh ya terima kasih ya, oh Tuhan terima kasih bapakku sudah meninggal, akhirnya meninggal juga. Ya kuyo kentir nek kuwi. Jangan seperti itu juga. Tetapi maksud saya, mengapa saya mengatakan tidak perlu kaget dengan kesadaran itu loh. Kesadaran bahwa gitu loh. Kalau kita sudah menyadari bahwa kita termasuk dalam kalangan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, pasti kita tidak akan tingkat kecemasan kita sudah agak turun. Tapi kalau kita masih bapak ibu saya waktu saya kecil itu sering kali mengatakan begini, kalau saya depan rumah saya, belakang rumah saya itu seumuran saya, tetapi kondisi ekonomi depan rumah dan belakang rumah itu lebih baik dari ekonomi kami. Depan rumah itu anaknya 4, belakang rumah anaknya 4. Bapak saya anaknya 5 dan saya nomor 5. Jadi membuat anaknya bapak saya lebih banyak dari depan belakang itu karena saya. Saya itu anak kelima ngakei-ngakei gitu. Mangane paling akeh. Makanya paling gede memang saya. Lah, saya bilang sama bapak saya atau ibu saya, Bu, kono nonton bioskop Bu, engko Bu lha piye. Saya masih ingat itu. Nonton bioskop waktu itu filmnya Brahma Kumbara. Sahur Sepuh. Tahun piro coba kuwi? Kuwi filmnya jadul banget to kuwi. Kowe mesti ra ngerti, kowe ngerti ra? Lah kowe ngomong dhewe to, khotbah dhewe iki. Oh, khotbah apa wae? Khotbah apa iki mau? Lah kowe khotbah dhewe kok ning ngarep kok khotbah dhewe piye? Ngenteni aku lho. Ngenteni aku kene. Ayo gini ora wani khotbah dhewe. Direkam ya. Sahur Sepuh tahun pira kuwi?
80-an kalau tidak salah. Karena saya waktu itu SD itu 8, saya masuk SD umur 5 tahun, umur 6 tahun, 75, 81 saya SD, 86, 5 tahun saya sudah selesai SD. Ya karena pinter toh. Jadi, nah waktu SD itu nonton film Sahur Sepuh itu, saya masih ingat, Bu, jaluk duit Bu, nyuwun duit, gue nonton Ibu rande duit, ono duit, neng iki isih nggo 10 dino. Aku rawani, kayak nembung bapakmu, saya enggak berani nembung bapak saya. Terus saya hanya diberi permen 2, permen safari. Permen safari itu kalau dimut lengket di langit-langit loh, ora ucul-ucul loh. Jadi neng kene iki lho, rasanya ganjel. Sudah diberi itu saja. Saya masih ingat, saya melayu ke gedung Madya Theater itu, mendahului mereka naik angkot, saya melayu, saya nonton. Jadi orang yang keluar habis nonton saya tanyai, filmnya piye ini, supaya saya tidak ketinggalan cerita dari teman-teman saya. Betapa malangnya nasibku saat itu. Tapi mereka sekarang ketemu saya setelah dewasa, mereka ketemu saya, Romo, betapa beruntungnya Romo, teman-teman saya namanya Kentut, yang satu dosen Unpar, yang satu pegawai BPR belum menikah, Gatot depan rumah saya itu, kalau ketemu saya, Romo berkah dalam mengatakan begitu, terus saya melihat dulu, oh ya, Gus, sabar wae gitu loh. Kadang-kadang kita tuh orang sabaran, pengen dan cepat sugih. Ini naik ngasih kere kita terus ngenes gitu ya. Jadi kita itu doa nih kono nih, Tuhan semoga saya sugih. Kowe siap apa ora nek sugih? Kowe nek sugih ninggalke Gusti ya mesti ya ora sawit kayak sugih. Jadi Anda yang berdoa mohon rezeki yang berlimpah dan Tuhan memberi sedikit berarti Tuhan sudah tahu, iki nek sugih mesti lali karo aku, rasa kei. Ya, kita mau dong potongan-potongan njaluk sugih ra kei. Ya, kita potongan ku nek sugih mesti lali, malah pindah ninggalke Gusti Yesus. Nah, maka para orang tua jangan hanya mohon, semoga anakku dipertemukan jodoh yang seiman, kemudian sehati, yang ketiga sendiri statusnya. Ya, sendiri toh? Apa mau dijadikan istri atau suami kedua? Ra gelem toh? Jadi sabda bahagia ini kalau diuraikan terlalu panjang. Jadi Anda yang hari ini penyegaran janji perkawinan 8 yang hadir, berarti yang hadir ini 9 yang hadir piro mau? 8 dari 11 yang hadir 8. Anda yang 8 itu harus menyadari, oh aku termasuk wong berbahagia apa ya? Aku entuk kowe ton, aku merasa berbahagia menurutmu. Stella harus tanya Tanto seperti itu. Apakah kamu? Ratna harus bertanya pada Roni, Roni bertanya pada Ratna, Tanto, Heri ke Wanti, Wanti ke Heri, Kafit ke Ari, Ari ke Kafit, terus Heni ke Petrus, Petrus ke Heni, harus tanya, apakah aku termasuk orang berbahagia delok wajah iki suntrut terus ngono kuwi bahagia apa ora kira-kira? Wajah suami yang cerah itu adalah apa? Syukur dan berkat bagi istri. Ya. Senyum istri adalah karunia suami. Jadi istrinya menerangut terus itu suaminya, aku salah apa toh mama, aku salah terus. Nah, kadang-kadang pria merasa begitu. Ya, maka ini kata berbahagia ini mari kita renungkan. Apakah Anda sebagai orang Katolik termasuk dalam himpunan berbahagia, orang-orang berbahagia? Atau jangan sampai Anda merasa, saya pernah dipamiti oleh seorang bapak, istrinya tidak ikut, bapaknya mengatakan pada saya, Romo, saya mau pamit. Loh, pamit ngopo? Saya mau masuk Muslim. Oh ya silahkan, provisiat. Loh, Romo tidak gundeli saya, orang ngomong kaya kowe digundeli ngopo? Loh, Romo tidak menyelamatkan domba. Lah wong kaya pengen tersesat kok ngopo? Aku ora moh, kowe kan lu kowe ya ambuk. Rasa akhirnya dia tidak jadi loh. Sudah tertarik karena ternyata dia punya willnya cantik memang. Di duduk sing wedok kemudian dia bilang, Romo suami saya datang pada Romo ya? Pamitan mau pindah agama. Terus Romo bilang apa?
silahkan. Romo tidak bilang silahkan, malah apik kowe. Istrinya, iya sudah saya beritahu ngeyel, kene kepala keluarganya aku, kowe untuk ngatur aku, sama istrinya bilang begitu. Kalau ada suami mengatakan begitu, menurut Anda yang berbahagia itu istrinya atau suaminya? Kalau Anda punya suami Anda mengatakan, ning omah iki sing berkuasa sapa? Pimpinane sapa? Kalau ada suami mengatakan begitu, itu sebenarnya suami yang minder. Suami yang sedang punya problem, itu akan mengatakan begitu. Cekkan wis tau. Jadi kalau bojomu, wong lanang mengatakan, aku ki kepala keluarga, mesti bermasalah. Dari pengalaman bermasalah. Karena orang kalau tidak bermasalah, dia tidak perlu akan menunjukkan statusnya. Ora usah takon, aku ngerti nek kowe iki bojoku, ora usah. Kalau ada suami tanya, "Mah, aku ki sapa?" Loh, insomnia. Bener ya? Bener ya? Istilahnya bener toh? Lah kalau sampai begitu itu ya, kalau istri, "Pah, aku ki sapa, Pah?" Lah kowe sapa? Kowe takono-kono ning paranormal. Ya aku ki bojomu, ora usah takon, iki seket biyen. Maka ketika penyegaran janji perkawinan yang diingat itu adalah bukan orangnya. Yang diingat adalah sebenarnya janjimu kepada Tuhan. Kowe janji apa karo Gusti? Karena Tuhan yang katakan berbahagialah. Kalau Anda komit dengan Tuhan, Anda termasuk orang-orang yang berbahagia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita akan mendukung saudara-saudari kita yang akan menyegarkan janji perkawinan mereka. Kepada yang akan mengucapkan janji perkawinan, silahkan maju. Yang lain di tempat duduk berdiri. Yang mewakili Pasutri. Suami di kanan, istri di kiri. Suami di kanan, istri. Maju enggak apa-apa, maju boleh di belakangnya. Kalau mau di belakangnya Mas Tanto boleh supaya kelihatan. Mbak Mas Heri dan istri maju sini aja enggak apa-apa daripada mesake. Maju saja. Mas Roni, Mas Heri maju. Suami di kanan, istri di kiri ya, di belakangnya Mas Tanto, Mbak Stella. Yo pasangan ini goleki. Wis ki. Oh wis. Teksnya diberikan ya. Sudah semua? Bapak Ibu umat beriman, dengan rendah hati dan penuh iman, harap dan kasih, marilah kita mohon berkat sekaligus kita boleh menyaksikan penyegaran janji perkawinan suami istri yang merayakan perkawinan mereka di bulan Januari ini. Silahkan para suami. Stella Maria Evelyn, di hadapan imam dan umat yang hadir saat ini, saya Salamon Sukristanto berjanji akan tetap mencintaimu dalam suka dan duka, dengan segala kelebihan dan kekuranganmu, baik di waktu engkau sehat maupun engkau sakit. Semoga Tuhan memberkati niat baikku ini. Bagi para istri silakan. Salamon Sukristanto, di hadapan iman dan umat yang hadir saat ini, saya Stella Maria Evelyn berjanji akan tetap mencintaimu dalam suka dan duka, dan segala kelebihan dan kekuranganmu, baik di waktu engkau sehat maupun engkau sakit. Semoga Tuhan memberkati niat baikku ini. Terima kasih. Didoakan bersama-sama keluarga kudus, teladan dan pelindung segenap keluarga Kristiani. Di bawah naungan-Mu kami serahkan keluarga kami. Bapak Yosef dan Bunda Maria, sejak terbentuknya keluarga-Mu
Nyatalah kesediaan-Mu untuk saling menerima dan mendukung yang ditopang oleh tanggapan-Mu atas panggilan Allah. Asuhlah kami untuk menyambut kehadiran Yesus di antara kami, menciptakan keheningan di tengah kesibukan, berani menyimpan sabdanya dalam hati sebagai pegangan, mau bekerja sama, saling membantu dan meneguhkan, bukannya menambah penderitaan. Tuhan Yesus, semoga berkat kedudukan-Mu sebagai titik temu dalam keluarga kami. Kami bersedia meluangkan waktu untuk saling bertemu, menjadi relasi manusiawi yang matang, sehingga rumah tangga kami terasa mengesankan, aman, tentram, dan penuh kasih sayang. Ajarilah kami untuk mengambil sikap yang tepat antara tugas dan kepentingan pribadi maupun keluarga. Keluarga Kudus Nazaret, kami percaya bahwa dengan menimba semangat hidup-Mu, semakin terpancarlah dari hidup kami kesaksian mengenai kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Allah yang murah hati, sumber kasih yang tidak berkesudahan, pandanglah para pasutri di paroki kami yang baru saja menyegarkan janji perkawinan mereka di hadapan-Mu. Kuatkan, sertai, bimbinglah, tuntunlah dan berkati para pasutri ini, agar mereka sungguh berada dalam limpahan berkat-Mu, limpahan kasih-Mu, limpahan kasih karunia-Mu. Karena Engkaulah yang memberkati mereka, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kepada para pasutri yang sudah menyegarkan janji perkawinan, berlaku sampai tahun depan menyegarkan lagi. Semoga kuat sampai tahun depan. Kuat? Kuat. Ya, provisian nggih, kita berikan aplaus untuk mereka yang menyegarkan. Katuran lenggah, silahkan duduk. Nanti saya diundang makan ya. Mari kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kita. Aku percaya akan Allah, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang berita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan Bapa dan dimakamkan. Turut tempat penantian pada hari bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengurangi hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita panjatkan doa-doa kita bersama kepada Bapa yang berkenan mendengarkan doa yang dipanjatkan anaknya dengan rendah hati. Bagi para pemimpin gereja, semoga Allah Bapa memberkati para pemimpin gerejanya, agar menunaikan tugas pelayanan mereka dengan rendah hati, seturut teladan Kristus yang datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua kaum remaja, semoga Allah Bapa membimbing para orang tua remaja agar berkat kesabaran dan keuletan mereka berhasil diterima dan dipercaya dalam membimbing anak-anaknya ke arah kedewasaan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang bukan asli di tanah ini, semoga Allah Bapa memberkati mereka yang bukan asli di tanah ini, agar mereka mendapatkan tempat dan bahagia di dalam masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, semoga Allah Bapa membimbing kita dalam menghayati semangat Kristus di tengah masyarakat kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah yang selalu mengasihi kami bersyukur bersama kedelapan pasutri yang hari ini boleh menyegarkan janji perkawinan mereka. Kami percaya penyertaan ilahi-Mu untuk mereka, jatuh bangun mereka, kerelaan mereka untuk saling mengerti, memahami, menerima satu sama lain, tidak mudah, tapi selalu mungkin di dalam kuasa-Mu.
Kami berdoa untuk mereka, kelanggengan mereka, kekuatan mereka untuk bertindak sebagai anak-anak-Mu dalam diri suami, dalam diri istri, dalam diri ayah, dalam diri bunda. Kami bersyukur pula bersama keluarga Henry Tini Dimbandengan atas terkabulnya permohonan. Boleh setia dalam novena 3 Salam Maria, juga novena Kanak-kanak Yesus. Demikian pula Tuhan, bersama Ibu Vivi kami mohon kebaikan kekal bagi Ananda Yohanes Aribowo Yoga Wiguno. Tuhan terima dalam kerahiman. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita siapkan persembahan kita. Umat beriman, saudari-saudaraku, berdoalah supaya persembahanku persembahan berkenan bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa. Demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kudus, dengan rendah hati dan jujur kami persembahkan roti dan anggur ini. Kami mohon kepadamu agar kami dapat mengenal Yesus Putramu terkasih, yang melihara kami dalam cinta kasih sejati sekarang dan selama-lamanya. Kita menggunakan anamnesis 1A. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas benar layak menyelamatkan bahwa kami selalu dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, demi Kristus Tuhan kami. Sebab kehadirannya sungguh membaharui manusia lama kami. Dengan penderitaannya, Tuhan Yesus menghapus dosa-dosa kami. Dengan kebangkitannya dari antara orang mati, Tuhan Yesus membuka jalan menuju hidup abadi.
Dan dengan kenaikannya ke hadirat-Mu ya Bapa, Tuhan Yesus membuka palang pintu kerajaan surga. Maka bersama para malaikat dan para kudus-Mu, kami memuji-Mu dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dengan daya kuasa Roh Kudus, Engkau menghidupkan, menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu ya Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepada-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Ia dikhianati, Yesus mengambil roti sambil mengucap syukur kepada-Mu Bapa. Ia mengucap berkat, memecahkannya, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku, demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala sambil mengucap syukur kepada-Mu Bapa. Yesus memberkati dan memberikan piala kepada murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku." Ya Tuhanku dan Allahku, marilah menyatakan misteri iman kita. Kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya yang ke surga yang sungguh memberi pengharapan, kedatangannya kembali kami nantikan, kami persembahkan kepada-Mu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, jadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi, bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Maria Bunda Allah, Bapak Yusuf suaminya, para rasul yang kudus, Santo Santa Beato Beata pelindung kami masing-masing, yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu selalu menolong kami. Kami mohon ya Tuhan, semoga kurban yang menamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan bagi dunia. Semoga Engkau berkenan berkuat gereja yang sedang bersiara di bumi ini dalam iman dan cinta, bersama Paus kami Fransiskus, Uskup Robertus Rubiatmoko, beserta para uskup, para imam, biarawan, biarawati, bersama 11 pasutri yang menyegarkan janji perkawinan kemarin maupun hari ini. Demikian pula bersama
keluarga ini yang bersyukur karena permohonan yang Engkau kabulkan dan tetap percayakan penyelenggaraanmu untuk hidup keluarga. Bersyukur pula bersama Romo Kristoforus Ari Pramono yang berkarya di Salatiga, Biarakana, yang hari ini berpesta ke-51. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Kau berkenan berhimpun di sini. Bapa yang murah hati, persatukan bagimu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela dalam kerajaan-Mu anak kami Yohanes Aribowo Yoga Wiguno, yang telah Engkau panggil beberapa minggu yang lalu. Semoga ia boleh beralih dari dunia ini dan bersatu dengan para kudus-Mu. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Marilah kita bangkit berdiri, kita kidungkan doa Yesus Tuhan kita. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat oleh belas kasih-Mu. Kami mohon bebas dari dosa, jauh dari gangguan, sambil menantikan penyelamat kami Tuhan Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Kasih dan damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu tinggal bersamamu. Damai Kristus.
Umat beriman, saudari-saudaraku, para pasutri, inilah Tuhan kita Yesus Kristus yang mengajak kita masuk dalam kebahagiaan anak-anak Allah. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan kita. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya sembuh. Tubuh dan darah Kristus.
Berbahagialah orang yang percaya kepada Allah, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menyegarkan kami umat-Mu dengan karunia keselamatan. Semoga berkat bantuan-Mu, iman kami makin teguh berkembang. Kami bersyukur bersama pastor yang telah menyegarkan janji perkawinan mereka untuk waktu-waktu mendatang. Dampingi sertai keluarga Katolik di paroki kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan mengutus pribadi-pribadi di antara kita untuk melayani kita, membantu Romo. Terima kasih anakku misioner berempat, cowok-cowok. Dalam hati saya berdoa, si jiwa ini mlebu seminari wis aku seneng ya. Anaknya Pak Adi, anaknya mboke kita. Nah, kayak mbokmu Terus ki anaknya Oki, ya toh? Anaknya Oki Puput. Iki kan anakmu toh. Oh iya. Ya. Romo dalam hati seneng tenan engko ki salah siji ku gelem dadi kaya Romo, ya. Iso tekan dinti lho tenan iki ra ngapusi aku, ya. Tuhan juga mengutus para lektris, ibunya, anaknya misioner, ibunya lektris, kakak kelasnya ya, kakak kelasnya juga lektris. Matur nuwun Prodiakon bertiga, Bu Suryo Anti, Pak Kiman, betul ya, Pak Mas Anton Simarmata. Terima kasih untuk lingkungan Yusuf yang menjadi pelayan tatib. Terima kasih lingkungan Matius, Mas Heri dan teman-teman, matur nuwun. Sudah latihan kur, sudah pakai seragam, sudah latihan bertahun-tahun ya. Terima kasih Provisiat. Mbak siapa yang dirigen? Bejo? Siapa? Tata? Marta. Oh ya mesti Wood Marta itu ya. Terima kasih Mbak Delima dan muridnya terkasih, putranya Mbak Dewi, Mas Heri. Siapa le? Nduk jenengmu lali aku. Selin. Selin mbok nih protes ya. Terima kasih untuk yang menyiapkan semuanya. Sekali lagi Provisiat untuk yang berpesta. Saya minta menyaksikan juga, melihat pengumuman-pengumuman yang muncul di sana, juga pengumuman Anda yang anaknya akan komuni pertama. Apakah anak saya yang mau komuni pertama sudah ada atau belum di pengumuman itu di scroll nanti ya. Tanya mereka karena itu tanggung jawabnya Mas Chandra. Saya tetap berdoa bagi seorang ibu yang sungguh percaya akan zaman Tuhan, mujizat Tuhan untuk sakit diangkat. Tuhan bersamamu. Allah yang mengasihi Anda terus-menerus tanpa henti, pasti memberkati Anda, keluargamu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudari-saudaraku, perayaan Ekaristi sekaligus penyegaran janji perkawinan, ucap syukur sudah selesai. Marilah kita bersama-sama menuju pribadi yang berbahagia yang dikatakan Tuhan dalam Injil. Amin.